kegiatan di alam terbuka sekarang beragam aktivitasnya. Dulu kita hanya tahu ya, misalnya naik gunung, hiking, trekking dan lain-lain. Tetapi ternyata di sini berkembangnya cukup banyak. Termasuk salah satunya itu adalah motor trail. Woyo, teman-teman ngopi petang, pagi ini kita punya kedatangan nih teman-teman dari komunitas motor trail. Kita akan berdiskusi, berbincang-bincang ya, pengalaman mereka seperti apa, persiapan seperti apa. Tanpa berlama-lama, halo Om, salam kenal. Halo. Salam kenal. Ada juga saya dibantu dengan satu host dadakan, ya, seperti tahu bulat, Om Dwi di sini. Nah, untuk dari Om, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Obin. Saya tergabung di komunitas trail di MKKB Trail Adventure. Oke, Om, silakan. Halo, selamat pagi dan sehat selalu. Saya nama Erwin Hendarwin dari MKKB Trail MKKB. Oke, nah Om, sebetulnya nih saya tertarik sih ya, makanya kenapa kita coba undang motor trail. Dia memang kegiatan di alam terbuka juga ya. Tapi sebetulnya apa sih melatar belakang, kenapa sih suka dengan kegiatan ini ya? Ini terus terang buat saya mungkin hobi mahal nih sebetulnya ya. Coba gimana kira-kira? Mungkin dari saya dulu ya. Boleh, silakan. Kalau saya pribadi ngelihat olahraga sih ya. Motor trail itu saya bilang sih olahraga. Saya tertarik awalnya dulu memang saya suka main sepeda kan, sepeda downhill gitu-gitu. Motor belum, awalnya itu belum. Nah, kesini-sini saya coba nyobain karena udah mulai rame kan. Saya cobain, ternyata masuklah gitu, tuh passion saya masuklah karena benar-benar olahraga kan. Karena kita tuh masuk ke jalur-jalur yang lumayan ekstrim, itu kan membutuhkan fisik yang lumayan prima lah, gitu. Jadi memang ketertarikan saya di motor trail pertama sih karena olahraga, karena memang aktivitas fisik yang lumayan bagus, berat gitu. Di samping itu juga seneng dengan motornya kan. Otomotif ya Om? Otomotif. Itulah. Gitu ya. Nah, sebelum ke depan lagi nih, nah kegiatan sekarang apa sih? Kegiatan ya biasa, kalau sehari-hari ya kerja biasa kan. Gitu aja ya. Kalau Sama kerja juga. Ya. Iya. Nah, lalu sebetulnya ya kalau dilihat ya, kalau motor trail, apakah memang baiknya itu tergabung dengan komunitas atau kita bisa jalan sendiri sih sebetulnya? Coba mungkin. Kalau menurut saya sih tergantung sih Om. Kalau untuk masuk komunitas itu kadang kita juga, kalau komunitas kan banyak kegiatan. Kalau di pribadi kan kita aja yang punya wacana mau trek mana, jadi nggak harus masuk komunitas banget sih. Gitu jadi, ya. Ya umum lah gitu. Ya. Tapi kalau jalan gitu, lagi berkegiatan di outdoor gitu, otomatis kan bareng-bareng ya, nggak mungkin sendiri. Iya, bareng-bareng. Nanti banyak sih, nanti kita bisa ketemu sama komunitas mana juga. Banyak. Okay. Cuman kita kan komunitas cuma pribadi aja, jadi nggak internal ke orang-orang harus masuk, enggak. Kalau kita cuma teman ke teman aja sih komunitas MKKB itu. Iya. MKKB ini singkatannya dari awalnya itu masa kecil kurang bersepeda. Makanya kita hobi dari sepeda juga gitu Om. Iya, jadi sepeda. Udah tua, hobinya ke ini olahraga. Iya. Pribadi belum aja. Tua lah. Belum tua lah. Ya. Belum ya. Nggak ada tua di sini. Masa muda aja itu masih kecil tuh belum pernah. Ya ini salah satu obat ini supaya nggak cepet tua. Kalau masih berkegiatan begini masih muda kita. Iya dong. Gitu. Merasa muda. Nah, lalu pengalaman apa sih yang menarik pertama kali yang saya penasaran kadang ya, pada saat menggunakan naik motor trail,
kita masuk alam terbuka mungkin. Nah, apa pengalaman menarik nih, Om? Pengalaman menariknya Dan sih, tantangannya mungkin, awal-awal sih emang penasaran sih Om. Apa sih terabasan, kalau bagi diri saya tuh belum pernah nyobain. Capek loh katanya kan. Dorong-dorong motor sampai goer-goer kan bising kan. Tapi Hutan setelah lagi ya. kita menikmati view-nya, terus hahaha sama teman-teman, cuman apa ya, gembira aja, suka sampai bully-bulian tahu sendiri lah kalau di ya itu aja gitu. Menikmati view sama komunikasi sama silaturahmi sama teman-teman yang ada di situ juga banyak gitu, nggak hanya kita doang, nggak banyak gitu. Itu aja yang kita. Mungkin kalau kayak pengalaman saya pertama kali naik gunung ya, itu terus terang itu paling nggak enak. Capek banget ya, belum bisa ngatur nafas waktu itu ya. Tapi waktu itu pertama kali tuh saya naik gunung gede, sampai di Surya Kencana namanya. Itu Padang Edelweissnya, itu udah ketinggian sekitar 2.700. Nah, tadinya saya kapok, nggak mau lagi. Tapi begitu sampai situ, ketemu malam dingin, kita ngopi, aduh langsung kayaknya harus balik lagi. Gitu loh kalau saya dulu ya. Harus balik lagi gitu loh. Kayak adventure gitu. Kalau misalkan, dan di trek itu kan di lingkungan hutan itu banyak yang nanjak, berbatuan. Kita menguasai itu tuh rasanya wah seneng gitu. Banyak tantangannya. Tantangan adrenalinnya gitu kan. Adrenalin. Di pinggir jurang atau gimana, kita tuh melewati itu udah wah udah tenang gitu kan. Jadi menguji mental di situ. Terus kalau main bareng gitu kan kita ganti-gantian tuh. Misalnya satu berhasil, yang di atas tuh ngeliatin yang di bawah. Kalau mereka gagal, kita ketawa di atas. Oh gitu ya, sama ya. Tawa sama lah kayak gitu kan. Sama kalau misalnya gitu tuh biasanya kalau turun gunung lari, ada yang jatuh, bukan kita tolong, ketawain gitu biasanya gitu. Hiburan Sama ya, hiburan. Sama. Nah, kan tadi tantangannya cukup lumayan ya, karena saya pikir mungkin kalau di dunia pendakian, kalau saya ya, keril, kita nggak bisa, kita tarik pakai tali. Nah ini kan motor ya, gimana sih persiapannya harusnya nih? Sama, ya? Persiapan kita juga udah matang ya. Kita persiapan karena trek itu kan kadang hujan, gerimis, kita bawa tali Om. Sama, kita bawa tali juga. Itu kan kalau misalnya di jalur nanjak itu nggak mungkin kita naik, pasti ditarik Om. Karena licin, bebatuan, batu kan lebih licin. Tanah merah juga licin banget. Oh, iya. Ada kok nanti videonya nanti. Ada narik tambang. Oh gitu ya? Ada. Sama. Karena memang apa ya? Makanya kalau terabasan itu kita jangan sendiri. Jangan sekali-sekali berangkat sendiri. Rame-rame lah. Minimal tuh bertiga. Ya itu tadi kalau ada trouble di jalan, motor stuck kan karena medannya ekstrim. Kalau sendiri mah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya yang penting leadernya menguasai. Jadi nanti setelah leader udah naik atau teman-teman yang belum bisa naik, nanti dibantu sama leader dinaikin. Itu kalau misalkan kita nggak bisa, angkat tangan, ya udah dinaikin sama leader. Leader itu menguasai semua trek. Mau nanjak, mau licin, dinaikin ke atas. Kita jalan kaki, kadang begitu. Oke. Nah kalau secara spesifik persiapan nih, jadi gini ya. Kalau waktu zaman saya mau naik gunung dulu, persiapannya ada satu fisik, ada penguasaan peta kompas misalnya ya. Lalu kita harus juga punya pengetahuan mengenai medis, punya pengetahuan juga tentang botani zoologi praktis. Kalau seandainya kita kehabisan makanan seperti apa. Nah, kalau di motor trail ini gimana sih persiapan secara detailnya itu? Kalau di motor trail kurang lebih sama ya, sama harus menguasai kompas gitu-gitu kan. Tapi kalau mungkin untuk yang baru belajar, mungkin itu nggak terlalu dulu karena kan kita pasti ada yang bimbing kan, ada yang kita bilangnya leader. Jadi dia selalu yang mengarahkan kita, yang menunjukkan jalan. Ya gitu. Tetap kalau pertama harus ya safety first dari outfit kan harus. Outfit ya. Kalau motor harus terutama di bagian dengkul ini. Ini kita harus pakai pelindung yang lumayan bagus lah maksudnya. Nah tapi Om ya gini loh. Saya lihat nih di Raung Selatan nih. Itu kan biasanya ada penduduk setempat tuh dia mau cari kayu bakar misalnya, cari apa ya. Dia pakai motor tuh. Namanya akamsi kan, celana pendek. Nah itu sekarang kan sebetulnya takut ini banyak ditiru nih ya.
Ya. Yang kayak gitu, oh Akamsi aja bisa, masa kita enggak gitu loh. Nah itu ideal gimana sih secara outfit deh misalnya ya? Se-safety apa sih sebetulnya kebutuhan Kalau kayak gitu mah jangan sekali-sekali niru Akamsi. Iya. Itu bahaya sekali. Risiko karena apa ya, yang anggota badan kita kan kalau ketiban motor yang beratnya 100 kilo lebih, ya bisa fatal kan. Terutama tadi ya kalau motor tuh ini dengkul, keni, kalau sama elbow itu harus pakai sama sarung Body tangan. protector. Body protector. Helm udah pasti lah ya. Helm yang full face yang pokoknya Yang dianjurkan inilah, untuk inilah keselamatan. Terus pernah nggak ada trouble gitu Om, ke rider lah justru kalau misalnya di hutan gitu. Ya. Tiba-tiba kalau misalnya motor mungkin banyak ya kasus trouble-nya. Kalau rantai lepas kalau dari kayak apa rider gitu. Tapi kalau ridernya sendiri Kalau dari rider cuma fisik, kadang-kadang fisik nggak Istirahat, bisa memaksakan. istirahat harus cukup. Kita harus berarti tetap mengikuti. harus istirahat Ya, cukup ya? Walaupun fisik kita merasa kita fit cukup kuat, tapi istirahat kurang mah jangan. Intinya kebersamaan. Ada rider salah satu capek ya udah karena- kita istirahat. Pernah ada kejadian yaitu masih muda kan, mungkin merasa fisiknya masih prima gitu. Tidur kurang, nggak tidur malahan. Oh gitu? Dipaksain main kan, terabasan, ya meninggal. Waduh. Pernah kejadian Jantung, ya, gitu. katanya sih jantung. Ya, mungkin karena itu tadi, karena kecapean kan, Iya, atletnya iya. dipaksain terus. Persiapan fisik. terus evakuasinya gimana tuh? Evakuasi. Waktu itu, wah, ya leader ya akhirnya dia dibawa pakai motor karena memang nggak ada ambulan di dalam hutan kan, Oh, dibawa pakai motor ya ke. diikutkan ke badan? Iya. Oh gitu? Bertiga. Jadi kayak boncengan Iya. gitu ya? Jadi Boncengan gitu. motor tinggal di hutan, sama yang ada dua motor tinggal kan, yang satu kan bantuin, jadi kan bertiga tuh. Jenazah di tengah, dibawa ke rumah sakit terdekat. Aduh. Ya, itulah karena persiapan tadi kan. Iya. Berarti penting banget ya persiapan perlengkapan ya. Iya, perlengkapan ini juga saya menarik nih. Ya kalau kita lihat teman-teman ya, kalau lihat helmnya nih, helm cakil ya kali ya nyebutnya ya. Tapi kenapa sih dia harus muncul begini nih? Iya. Nah, Ya standar untuk olahraga motocross ya harus begini karena kan kalau kita jatuh kalau apa kan belum lagi nggak langsung terlalu deket betul. ya. Terus kena ranting kena apa harus Pakai pakai ini Google. juga Google ini kan Google kacamata ini harus kita pakai. Ya itu. Berarti menurut saya jadinya ya, nggak tahu ya, ini asumsi saya ya, lihat dari outfit segala macem, artinya panas-panasan juga dong badan tuh ya. Nah, Gerahnya minta ampun Iya. sebetulnya ya. Tergantung cuaca sih. Kalau Tergantung cuaca cuaca. lagi dingin ya lumayan. Kalau lagi panas ya tergantung daerahnya gitu kan. tapi ya nggak masalah sih. Iya. Jadi yang kita Kalau jalanin udah seneng sih ya, apa ya. dan ngebantu proses itu kan pembakaran Pembakaran lemak. Iya kan kalau kalorinya kan cepat kebakar kan. Ya. Nah, tadi kan kita kan itu dari menurut saya tadi kemampuan baca kompas, fisik itu dari soft skill ya. Iya. Hard skillnya apa sih yang harus dimiliki oleh seorang motor trailer ini? Maksud saya di hard skill dari sisi pengetahuan mengenai motornya sendiri. Artinya kan kalau ada trouble kan nggak mungkin dong. Dia harus bisa menyelesaikan masalah itu motor ya, Iya. gitu loh. Nah itu apa aja sih yang harus dimiliki gitu loh? Ya paling dari awal kita harus benar-benar sebelum kita gas itu kan mempersiapkan fisik motor kayak ban dalam, terus suspensi segala macam, tali gas, tali kopling, rantai itu harus benar-benar mempersiapkan lebih awal karena di trek itu kan jauh kemana-mana Om. Iya betul. Itu pun kalau misalkan kita masuk trek atau apa sebelumnya itu kita udah persiapan spare part yang penting-pentingnya aja gitu kayak kabel gas. Nah Dibawa kejadian. juga sih. Itu dibawa ya cadangan berarti ya. Kita bawa toolkit yang seperlunya jadi nggak terlalu banyak, nggak berat juga gitu Om. Jadi semuanya itu udah dipersiapkan. Persiapan bener-bener di fisik motor atau spare part itu udah siap-siap semua. Oke. Gitu. Jadi nggak. Nah, tapi kalau pengetahuannya sendiri, dia harus misalnya gini loh. Kalau rantainya putus, gua harus apa nih? Nah, itu harus dia harus tahu juga nggak sih sebetulnya? Ya harus ngerti tahu nggak? juga. Harus tahu ya. Rantai putus mungkin kita otodidak karena kita juga sebagai mekanik gitu kan. Iya. Nggak mungkin kita terabas nggak ada mekanik gitu. Nah, Pasti iya. ada mekanik. Gitu. Oh, pasti ada ya. Ya saya mekanik sendiri.
Oh, mekanik sendiri. lebih Tadi, tahu. kalaupun kita nggak ngerti, kita harus ngajak teman-teman yang ada yang ngerti gitu kan. Iya, Makanya tadi jangan sendiri kan. Jangan Iya, iya, Minimal ada yang ngerti mesin, ngerti motor. Nah, tapi kalau dipaksain harus ngerti ya susah juga kapan mau main gitu. Iya, betul. Paling nggak ngajak temen yang Ya intinya ada. minimal ada yang ngerti di motor itu aja. harus itu. Nah, teman-teman ya, jadi kalau dari tools aja ya, sebetulnya sekarang tuh makin canggih kalau saya lihat ya. Contoh deh, kalau teman-teman bisa cek di online shop ya, itu banyak juga contohnya power bank yang fungsinya untuk pompa ban. Itu juga ada tuh. Ada. Itu jadi banyak sih udah lebih dipermudah lah hidup ini sekarang ya. Itu loh. Itu lebih dipermudah. Nah, lalu nih di komunitas ya, kalau kita bicara jalan bareng sama teman-teman gitu ya, kan pasti kan ada yang dia sudah berpengalaman, ada yang belum kan. Nah ini gimana sih menyeimbangkan antara keduanya nih, Om? Apalagi medannya beragam misalnya kan. Ada yang udah expert gitu kan. Ada yang udah expert, tapi kan ada yang pemula mungkin ikut. Nah gimana itu? Justru kita kalau bisa ngajak yang expert, harus ada yang bisa, yang apa namanya, yang jago kan. Belajar. Jadi kalau ada trouble, ada apa-apa ya mereka yang bantuin, yang bisa bantuin. Gitu. Artinya seorang pemula pun nggak usah takut sebetulnya ya. Kita bener-bener udah siap mental Om kalau masuk track. Berarti yang pemula siapkan mental aja, tinggal itu aja kan. Betul. Gitu ya. Jadi harus dibilangin ke pemula kan, nanti kita akan ngelewatin medan yang begini-begini, lumayan ekstrim. Nah, jadi mentalnya disiapin dulu. Yang penting dia mental oke, soft skill-nya punya, terus pengetahuan sedikit-sedikit tentang motornya juga dia tahu kan. Oke, habis itu masih ada expert yang nemenin kan. Iya. Ya. Nah dari motor trail ini kalau saya pernah lihat ya itu kan macam-macam ya, nggak harus di hutan juga tuh sebetulnya ya. Ada yang dia main juga pernah saya lihat di sungai mungkin, ada juga di pasir ya. Sebetulnya berapa jenis sih medan untuk pertempuran si motor trail ini? Oh iya tuh. Medannya kayak apa aja? Medannya apa aja sih sebetulnya? Kalau medannya itu macam-macam sih Om. Kadang-kadang masuk kita jalur air ada berbatuan, itu ada pasir, ada tanah merah, macam-macam sih Om. Jadi dia klasifikasinya itu kan trail itu ada buat di sirkuit. Itu motocross biasanya kan. Oh, motocross. Itu kan masuk trail juga. Iya. Ada enduro. Medan buatan ya dia. Iya. Enduro itu yang sekarang lagi hit nih, lagi apa namanya, viral lah kan, karena banyak yang gandrung di sini olahraga yang enduro ini. Kita di enduro itu ya segala medan. Termasuk termasuk apa namanya, masuk kali-kali, batu-batu, tanjakannya kayak tebing, kayak bener kayak tembok dinaikin Om. Ah, serius? Iya. Nanti Om bisa lah untuk coba ya, nanti untuk Om ini boleh dicoba. Iya. Kita masuk jalur pemula aja. Saya kalau badan begini ya jatuh duluan. Bawa badan. Nanti kita coba aja Om. Kalau misalkan untuk biar penasaran aja Om, kita nyobain dulu, boleh lah. Gitu. Kita ikut aja. Nah, tapi dari medan-medan itu sendiri, apakah membutuhkan skill yang berbeda untuk menjelajahi alam medan yang berbeda ini? Mungkin harus tahu teori ya. Teori ya. dulu. Nanti kita kan pelan-pelan belajar. Benar itu. Jadi harus dipelajarin dulu. Karena kan setiap obstacle di lapangan itu, di jalur itu kan kita harus bisa tahu triknya buat ngelewatinnya gimana. Tiba-tiba ada pohon gede melintang di jalan. Kan, kalau kita tahu teori dan pernah coba belajar, mungkin bisa lewat. Ada trik-triknya itu. Karena saya pernah lihat juga nih, jadi dia ojek bawa pendaki, tiba-tiba memang karena hujan, akhirnya dia pasang rantai misalnya. Ya. Itu artinya, dia udah mengetahui kalau gue begini nih, gue harus udah siap ini nih. Gitu loh. Iya. Jadi dia udah bersiapkan kan, kalau medannya begini berarti gue harus siapin ini, gitu loh. Betul. Kalau itu lebih ke ngakalin gitu ya, supaya kualitas sih Om sebenarnya dari kendaraan yang biasa kamsi itu kan bannya biasanya bukan khusus buat enduro, jadi bannya itu ban biasa gitu, trail biasa. Kalau kayak yang enduro gini kan udah khusus buat enduro. Betul. Ada yang
ini untuk di air atau di batu itu udah khusus sebenarnya ban ini. Iya. Kadang khusus ya? Ada khusus Om. Oh gitu? Iya, Nah, nggak tapi, hanya harus pakai Menarik rantai nih. enggak. nah tapi seandainya nih, kita ketemu medan-medan yang begitu berbeda-beda, mau nggak mau hajar makanya aja ya itu, dengan ban kita yang ada ya? harus benar-benar memilih ban serba bisa gitu ada. Oh, buat medan berbeda juga Ya, masuk. track Kalau di keren, mobil track kayak, basah. kalau di mobil kayak AT kali ya? Ya, serinya sama, ya. sama. Iya. Kayak Sama. gitu kali ya. Lumayan juga sih mainan gini juga. Ya iya pastilah. Iya, iya. Iya, iya. Nah, Dari Boleh lah kalau pengen nyobain tuh. Ya. Dijamin tagihan masih. Kita wisata aja wisata. Jalur Awal- wisatanya aja. jalur kalau wisata mau. ya. Enak nanti sampai Biasa itu awal-awal bilang kita jalur wisata gitu. Begitu masuk. Nggak mau dijorokin ya, dijorokin. Setan. Jalur wisata jadi jalur setan kan. itu kalau misalnya masuk track gitu ya dari awal sampai akhir itu kurang lebih berapa lama sih Om? Oh, biasa seharian Om. Seharian? Oh, jadi dimulai, oh ya ini persiapannya nih yang agak lumayan butuh makan waktu ya. Ah. Jadi memang kita tuh kalau kerabasan nih harus pagi, karena kan Oh, harus pagi. Kalau kita mainnya jauh, biasa kita loading kan, istilahnya loading. Jadi motor diangkat, Dinaik ke mobil. dinaikin ke mobil. Oh. Nah, terus itu ada butuh waktu lumayan untuk naikin ke mobil, terus sama pulangnya juga setelah terabasan. Ya itu nyuci motor dulu kan. Oh, iya, nyuci motor. iya, Kalau nggak iya. nyuci wah berantakan motor. Ya kurang lebih gitu, harus ada spare waktu seharian. Finishnya malam berarti? Tergantung. Kalau kita mulainya agak siang, biasa malam. Malam. Oh. Nah, ngelanjutin pertanyaannya Om Dwi ini. Kalau saya lihat ya, motor-motor ini kayaknya tangkinya kecil-kecil gitu ya. Butuh bensin cadangan nggak sih di bawah itu sebetulnya? Gimana sih Om? Ya kalau menurut bisa dikatakan tangki cadangan sih bisa aja. Cuman kan kita kan masuk jalur-jalur yang hard kadang berat tuh. Banyak kan bahan bakar juga kan menguras Bebannya fisik, ya, iya, iya. beban gitu kan. Di jalur juga banyak yang jualan kayak kita udah masuk ke hutan atau gimana, ada salah satu bensin kurang atau apa, kadang-kadang suka nyedot dari motor lain gitu, misalkan kehabisan kayak itu, argen lah dari botol aqua masukin ke ini, jadi saling bantu. Kadang kalau misalkan udah keisi atau semua mau ngisi, ada yang mau isi bensin, kadang kita ke rumah warga ada yang jualan bensin, kita masuk Oh gitu. gitu. Jadi aman lah kalau untuk bahan bakar, nggak takut kehabisan bensin di tengah-tengah hutan, nggak. Pasti ada cara lain untuk, yang penting motor hidup dulu gitu. Kalau untuk pemula sih aman, karena kan Aman. kita mainnya di Jalur-jalur yang khusus kan, bisa dijangkau. jalur yang sering dilewatin, yang sering dimainin komunitas. Maksudnya perhitungan kebutuhan bensin itu apakah karena memang sudah diperhitungkan bahwa yang besok kita jalani itu cukup kok. Gitu loh, atau gimana nih? Iya. Udah berhitung begitu ya sebetulnya ya. Biasanya kan Jadi kita untuk ngukur jarak juga udah diperhitungkan berapa jam kita main, jam istirahat untuk makan siang juga udah dipersiapkan Om. Oh gitu Jadi ya. nggak seharian kita main sampai finish, nggak, kita ada istirahat jedanya untuk istirahat, untuk makan, untuk menstabilkan stamina, itu wajib itu. Oh wajib ya. Wajib. Makannya bawa ya Om ya? Makanan paling cemilan-cemilan kayak untuk coklat Atau lah, di kayak warung. beng-beng atau makanan snack-snack itu Oh. bawa. Cuman kadang di jalur itu tiap pos itu kalau ada tanjakan atau apa, itu ada warung Om. Oh ada warung ya. Aqua, gorengan, semua ada, semua makanan juga ada, makanan ringan lah untuk ini. Ada nasi liwet juga ada Om. Wih, datang lagi satu. Nah. Oh jadi tapi memang apa namanya? Biasanya nih medan-medan yang akan kita jalanin itu udah pasti warung udah ada juga ya. Ada Om. Iya. Ada. pasti. Jadi Karena, kayak rest area lah istilahnya untuk tempat. Biasa Istirahat. akamsi kan orang-orang penduduk sana. Iya. Dia jadi ada Jadi membantu untuk ini juga kerjaan lah buat jualan. jualan mereka. Iya betul. Bantu Lumayan perekonomian. Ngebantu ya. Lokasi juga ya. Nah,
Ini karena memang menurut saya ya, ini olahraga cukup ekstrim juga ya, cukup ekstrim. Bukan cukup ekstrim, ekstrim menurut saya ya, ini olahraga ini ya. Nah, ada nggak sih kode etik yang diterapkan ya untuk memastikan bahwa selama kita berkendara itu kita akan selalu aman ya, dan tetap menjaga kelestarian alam lah misalnya. Nah, itu gimana? Kalau dari komunitas kita ya itu yang utama ya, maksudnya kita harus menjaga kelestarian alam tadi kan. Ya kita main ya yang sudah ada jalurnya, nggak pernah kita yang buka jalur gitu kan, yang merusak tanah lahan gitu. Itu kalau kita sih nggak. Jadi kita memang sudah ada udah ada jalurnya, memang di situ tempat main motor enduro terabasan, kita main di sana dan itu ya nggak menjaga nggak ngerusak lah karena memang udah jalurnya kan. Ya. Istilahnya peduli lingkungan lah. Om, langsung puterin aja, taruh belakang sini. Nah, langsung masuk frame kita. Iya dong, biar sekalian, tanggung banget tuh bawa motor. Tapi mungkin kali ya ada yang yang memang tadi saya bilang buka jalur gitu kan, itu mungkin harus lebih lebih hati-hati kali, lebih diperhatikan kali. Jangan sampai. Kalau buka jalur, penasaran saya dari tadi. Buka jalur itu seperti apa sih? Jadi kita ke tempat tujuan, tapi kita belum Nggak ada jalur. Nggak ada jalur kan? Nggak ada tracknya. Atau nggak ada tracknya. Dan kita pengen ke sana, pengen ke situ, kita buka sendiri kan? Berarti kan tuh otomatis kita harus buka jalur kan? Iya, Jalur. iya. Babadin. Itu kan lahan semua. Nah itu harus hati-hati, kan? Harus diperhatikan lah. Karena ini kalau kita di pendaki gunung nih, buka jalur itu, kita siap golok, kita terabas. Nah, kalau di motor trail seperti apa nih? Sama. Oh sama ya? Sama. Jadi Sama ya? tapi biasanya dari awal sih kita udah ada rencana itu. Kita akan ke sini kan, jalurnya masih abu-abu lah gitu kan. Ya udah persiapan. Kamu kan. sini Om. Nah. Ini Om siapa? Halo. Om Muksin. Muksin. Baru. Guru. Guru ternyata. Gabung sini kita. Nah, kita bicara pengalaman nih. Selama ini jadi jalur trail yang paling menurut om-om semua nih ya, yang paling menantang dan berkesan. Oh iya. Seperti apa dan di mana? Daerah. Nah, dan menantangnya dan berkesannya itu kenapa? Kenapa? Medan itu. Hambalang lah, Sentul. Hambalang Sentul ya. Jadi yang selama ini yang pernah kita jalanin ya di Hambalang yang lumayan komplit, ekstrim, obstacle. Pemandangannya Om. Pemandangan. Iya. Coba dulu nanti. Itu rumah presiden itu Om, di situ Om. Oh gitu ya. Jadi dari IC yang kita awal-awal mula, terus masuk medium, masuk hard, nah itu Hambalang banyak pilihannya. Oh, Biasanya komplit medannya berarti ya. Kalau udah biasa main di Hambalang, terus kita coba main ke tempat lain gitu. Udah ada pengalaman lah kan, pengalaman main di trek yang lumayan ini. Kita nggak kesulitan gitu, penyesuaian kan. Oh, Banyak tapi yang berkesannya karena pemandangannya oke. Pemandangannya itu. Iya. Udah Yang gitu main nggak terlalu rame, panas juga Om. Oh, nggak Kalau terlalu udah di panas. hutan tuh adem gitu. Adem. Rame yang main. Iya. Kalau di Hambalang itu mungkin cuaca panas ya, tapi udara anginnya tuh sejuk karena di bukit kan. Jalur wisatanya juga banyak Om. Oh, jalur wisatanya ya? Ada Curug-curugnya juga banyak kan. Kali yang bener-bener wah seger banget. Pokoknya gitu ya? puasa di situ kalau kita udah sampai ke tujuan, puas banget. Tapi memang kalau dari tempat kita agak lumayan jauh kalau ke Hambalang kan. Ada alternatif yang sering kita main juga di Akasia namanya. Akasia. Parung panjang. panjang. Itu juga Akasia. lumayan bagus, lumayan enak. Nah, tadi kalau yang di Hambalang tadi ya, menantangnya dari sisi mana? Menantangnya di jalur-jalur hard-hardnya lumayan sih Om. Masuk jalur air, batu-batu lepas sambil nanjak. Itu lumayan juga Om. Kita Lebih punya teknikal, skill, lebih teknikal. bawa Lebih teknikal. motornya Oh, harus lebih bisa menguasai juga kalau ke arah-arah situ ya. Untuk pemula ya mungkin kita harus belajar pemanasan di adventure jalan jalur biasa aja dulu gitu. Paling gitu. Oke.
Jadi teman-teman yang tertarik tuh di Hambalang sama Akasia. Ya. Untuk Parung di panjang. Jabotabek ya. Jabodetabek. Jabotabek. Ya, langsung aja cus ke sana. Nah satu yang nih, kadang nih jadi ini saya ya, pada saat saya naik gunung ya, kadang naik gunung, lagi capek, motor lewat. Sialan dalam hati ya. Gua lagi ngos-ngosan, Iya. dikasih asap knalpot. Nah, gitu loh ya. Kadang debu ya. Nah sebetulnya dari komunitas motor trail sendiri ya, itu gimana sih menjaga untuk kelestarian alam selama berkegiatan, lalu gimana mengurangi dampak lingkungan nih? Karena kan otomatis ya, kalau orang ke alam nyari udara segar, sedangkan motor trail bawa asap knalpot nih, gitu loh. Nah itu gimana, Om kira-kira? Kalau dari segi udara lingkungan ya memang namanya motor pasti yang ngeluarin emisi kan. Betul. Emisi. Ya sekarang kan motor udah apa namanya standar Euro 4 ya Pak. Iya, Euro 4. Jadi rata-rata 4 tak kalau kita bilang kan. 4 tak itu Patah. itu dari segi apa polusi lebih sedikit lah kali ya. Karena asapnya nggak ada gitu. Karena motor 4 tak kan. Nah, itu pertama. Mungkin kalau di jalur kita mesti milah-milah kali mana jalur yang memang Hiking. buat hiking atau memang jalur yang memang peruntukan buat kita main terabasan. Ya harus konsisten di situ aja. Jangan masuk ke jalur hiking. Itu Saling jelas menghargai, mengganggu. ya. Itu paling ya. Kalau dari saya mungkin ya lebih ke buat pengelola kali ya. Pengelola untuk area ya, apalagi terutama kalau area tersebut itu dipakai juga untuk hiking, dipakai juga trekking mungkin ya. Ya, Boya siapkan jalur berbeda gitu loh. Kalau usul saya ya, semoga sih didengar sama pengelola area tersebut ya. Kenapa? Karena supaya saling menjaga sih. Walaupun terus terang kadang kalau ada motor trail dan ada mungkin si pendaki gunung lagi trouble, bisa cepet tuh dibantu, diboncengin aja di motor bawa turun misalnya gitu ya. Itu sering Gitu loh. terjadi. Sering terjadi ya? Di lapangan. Minta sering tolong, terjadi. kecapean. Karena trail Oh itu kan gitu. mainnya sampai malam. Oh ya ya. Motor trail itu sampai malam sampai berhari-hari. Kalau pendaki lagi kesasar itu kan dia bisa berhari-hari juga kan, bisa. Iya, Nah, betul, itu betul. Secara nggak sengaja ketemu tuh sama komunitas trail. Itu Mana jalur cepet. kemana untuk pulang gitu. Untuk evakuasi cepet sekali, Iya. ya, sangat membantu. Ya, ada plus minus lah Ya ya. ada plus minus, betul ada plus minus. Tapi ya memang kalau untuk maksudnya gini, mungkin kalau kita lari tadi ini dia jalur khusus, bukan jalur khusus. Memang tidak disediakan jalurnya, ya. Makanya kembali lagi tadi ya, semoga didengar oleh pengelola area-area untuk motor trail supaya mempersiapkan jalur berbeda juga sih. Ya itu untuk menjaga juga ya supaya yang ngos-ngosan juga nggak ngisep-asep knalpot misalnya seperti itu. Betul. Ini contoh paling ekstrim mungkin waktu saya iseng trekking di Sentul. Lagi jalan ngos-ngosan mobil masuk, ada motor juga gitu loh. Itu rada ngeselin sih. Gitu loh. Mungkin lebih ke ini sih Om, kalau untuk diluruskan itu lebih ke komunitas-komunitas yang lainnya sih. Untuk menghargai masuk trek hiking mana, masuk motor mana, paling lebih ke situ sih Om sebenarnya. Kalau untuk pengelola sih mungkin Soalnya- pengelola di situ nggak semuanya untuk dikelola sih Om. Oh Bener. gitu. Warga sih sebenarnya itu. Warga. Iya warga. Sebenarnya sih kalau setahu saya, kalau pengelola mungkin dari awal kita main di situ mungkin udah ada peraturannya Om. Kalau untuk jatuhnya ke pengelola. Oh mungkin yang saya maksud tadi ya contoh deh Taman Nasional Gede Pangrango. Itu memang ada jalur trekkingnya, tapi ya motor lewat situ juga buat ngantar pendaki yang punya duit ya, Ya, dia buat ya, kayak ini ya, ya, bisa itu jadi, loh. bisa Nah itu jadi. emang harusnya yang dipisah gitu loh, kayak gitu ya. Gitu. Itu harusnya dipisah. Mungkin jatuhnya lebih ke ini aja sih, lebih ke mana sih? Ke komunitas-komunitas yang lain sih, harus saling menghargai kan. Iya betul. Saling menghargai aja. Kadang kita juga kan kita nanya sama leader, kita masuk jalur
adventure khusus motor atau ke hiking. Kalau bisa jangan dicampur ke hiking. Jadi kita udah bilang sama leader gitu kan. Kalau bisa jangan sampai ke apa sih bentrok gitu kan, nggak enak juga. Kita juga kadang-kadang pernah sekali lewat. Kadang kita juga nggak ngerasa enak. Kadang kita permisi pelan-pelan. Paling gitu. Saling menghargai aja. Maaf Pak, saya lewat sini karena udah terpaksa jalan sini gitu kan. Udah kalau udah masuk jalur situ kita nggak bisa balik lagi Om kadang gitu. Oh iya gitu. iya. Kadang kita juga bilang gitu sama yang lewat, maaf Pak nih saya lagi kecasar. Kadang-kadang gitu kesasarnya itu. Iya lagi udah jalur sempit, masa yang mau putar balik? Gimana mau putar balik ya? Paling lebih ke itu aja sih, ke kesadaran komunitas yang lain mungkin gitu. Saling menghargai aja. Nah kalau saran Om nih buat pemula yang ingin mencoba motor trail ya, apa sih yang perlu mereka perhatikan nih? Agar jadi maksudnya buat mereka sendiri, jadi pengalaman pertama yang menarik gitu ya. Dan dia juga bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Iya. Bekerja samanya juga bagus. Lalu kemudian ya terhadap penduduk setempat juga ya dia bertanggung jawab gitu loh. Nah, apa nih ada saran nggak sih buat pemula nih? Kalau menurut saya sih memang penting untuk pemula harus memahamin benar ya untuk memulai hobi ini. Ya harus nanya-nanya kan, ikutin yang udah expert dari persiapan, dari motor itu. Tapi memang kalau kita ada tertarik sedikit maksudnya olahraga ini, memang sekali nyobain Ketagihan. Intinya ada tertarik aja. Saya dulu begitu, memang tertarik udah lama. Sekali nyoba, wah langsung. Ya buktinya kita aja Om, kita tuh penghobi sepeda sama. Nah, Begitu kita nyobain, awal tadi yang diceritain, dia penghobi sepeda. Awalnya nyobain, begitu nyobain ketagihan kan. Terus harus dicoba biar nggak penasaran. Menikmatinya itu. Untuk pemula ya gitulah. Awalnya coba-coba. Pokoknya nanya-nanya. Harus banyak nanya. Jangan langsung jalan sendiri gitu, jangan. Harus nanya dulu kan, cari teman. Harus ada yang dampingin. Itu paling. gitu ya. Lalu ini deh. Terakhir nih, tantangan terbesar nih ya yang dihadapi oleh komunitas motor trail. Ya ketika berkendara di alam liar tuh baik dari segi medan, pelestarian lingkungan. Ya. Tantangannya apa Om yang terbesar ya biasanya di situ, dan cara ngatasinnya gimana? Itu ini Om, ketika jebol mesin. Oh Iya. mesin jebol. Mesin jebol di tengah-tengah hutan. Oh ya? Mau nurunin gimana gitu. Tantangannya kalau udah malam, Kondisi lampu malam. tiba-tiba mati, nah itulah. Itu tantangan Sampai malam terbesar Om. ya. Iya. Kadang jam 10 malam, kadang turun. Iya. Kalau saya sih lebih ke penguasaan diri kita sendiri ya. Tantangan kan, bicara Tantangan. Jadi misalnya kita ada obstacle atau jalur yang ekstrim, kita lihat orang naik semua. Kita kan ada rasa pengen nyoba kan, Iya. tapi kita belum tentu bisa. Nah itu harus diperhitungin, jangan sekali-sekali main coba aja. Kita melipir dulu gitu kan dia pasti ada jalur melipir. Jadi menguasain Nggak usah maksain. Nggak usah maksain. Oh mungkin mirip ini ya kali ya, zaman waktu saya tahun 90 naik gunung pertama kali tuh saya cari informasi dulu nih, saya mau naik ke gunung ini, airnya ada nggak? Ya, terus treknya seperti apa? Mungkin seperti itu ya, kita cari tahu research dulu ya. Jangan sembrono lah. Jangan sembrono ya. Jangan sembrono. Jadi Ada jalur, kalau di ini jalur second way lah. Iya. Terus soalnya ada jempingan gitu kan, ada apa. Nah kita ada yang lewat-lewat, kita jangan maksain kalau nggak tahu tekniknya mau masuk. Bahaya. Modalnya Yang nguasain kan tantangan tapi kita tapi belum yakin gitu kan. Itu harus jangan dulu. Ya, belajar dulu lah. Nah, oke, terakhir nih ada pesan-pesan nggak nih buat yang ingin mencoba motor trail nih dari om-om semua nih? Ada pesan nggak ke teman-teman ngopi petang nih? Siapa tahu ada yang tertarik dengan motor trail? Saran dari om-om semua? Ya. Baik saya lagi. Kalau saya
pertama saya tertarik, yang pasti saya cari pengetahuan dulu kan, gimana mulainya, persiapannya gimana, cari temen yang udah pernah Pengalaman ya. nah itu, dan harus dicoba, Betul. dan dijamin. Nah, jadi teman-teman semua ya, ilmunya udah punya, pengetahuannya udah punya, nggak nyoba ya sama juga bohong gitu. Bener nggak? Gitu kan ya? Sekarang kan udah banyak YouTube kan, Iya, betul. Otodidak belajar dari zaman YouTube sekarang bisa. mudah kan? gampang. Awal saya juga otodidak udah belajar dari YouTube. YouTube. Dari jenis motor semua ada semua kan, peruntukannya buat apa, terus trik-triknya kan, semua kita bisa belajar dari YouTube. Itu. Dan harga motor juga, maksudnya biar tahu kan, relatif kan, dari yang paling low gitu, low budget, lokal, dan udah memang bagus buat pemula, sampai yang build up kan ya, lumayan. Iya. Iya. Gitu. Jadi jangan takut mencoba lah. Oke, teman-teman semua, demikian nih diskusi kita dengan teman-teman dari komunitas motor trail. Sampai jumpa lagi di Ngopi Petang berikut dengan narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Ciao.